Ini langkah pertama, kita masukkan gambar yang akan kita jadikan referensi sebagai billboardnya atau video anamorfiknya, layar anamorfiknya. Pastikan resolusi dari viewport atau kerja kita sesuai dengan gambar yang ada, gambar referensinya. Setelah itu kita cari perspektif kameranya menggunakan perspektif match. Pastikan Y, X, dan Z sesuai ya. Kita hapuskan Y, oke. Perspektif dari kameranya ini dibuat menjadi 2 viewport supaya lebih mudah ya. Nah, di sini kita bikin objek yang akan kita jadiin layar ya. Layar secara 3D-nya karena kita sudah mendapatkan angle dari kamera yang tepat menggunakan tools perspective match-nya. Convert ke poly, kita sesuaikan layarnya. Oke, kemudian kita kunci aja kameranya supaya tidak bergeser-geser ketika tidak sengaja kita menggerakkan layar. Setelah itu kita bikin ruangan dimensi yang kita akan gunakan sebagai ilusinya kelak nanti ya. Oke, kita sudah mendapat seperti ini. Ini adalah tahap pertama proses pembuatan anamorfik. Tahap berikutnya kita akan membuat plane layar untuk rendering ya. Jadi di sini kita rapikan aja menggunakan layer editor, scene layer editor. Kemudian kita duplicate. Nah, di sini kita ubah menjadi layar untuk rendernya, screen layernya. Oke, kita ubah menjadi plane ya, karena akan menjadi screen yang akan kita pakai dalam proses rendering anamorfiknya. Saya kompleks semua seperti ini, terus saya hapus-hapusin edge yang tidak perlu. Terus kemudian kita tambah segmennya kita tambah sebanyak mungkin supaya di kamera projectionnya itu nanti hasilnya tidak patah-patah teksturnya. Jadi kita harus mempunyai jumlah segmen yang banyak. Seperti ini. Oke, mungkin ini dulu, segini dulu. Kamera yang awal saya kasih nama kamera utama karena ini kamera untuk render anamorfiknya. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang tinggal proses berikutnya adalah kita akan membuat animasi ya. Simple aja animasi, misalkan objek yang terlihat akan keluar dari si anamorfiknya. Di sini saya rapikan dulu aja nih supaya terlihat jelas layernya. Baru saya bikin box, seumpamanya box ini adalah objek-objek yang seolah-olah dia keluar dari keluar dari
dari ruangan itu seolah-olah. Jadi mata kita melihatnya itu keluar, padahal sebenarnya enggak. Itu berada dalam seperti itu. Terlihat keluar objeknya. Di sini saya kasih membuat tekstur untuk bordernya. Ini sesuai di lapangan ya. Sesuai kebutuhan di lapangan akan seperti apa. Terus kemudian kita masukkan teksturnya. Videonya akan saya percepat karena langkahnya pada hakikatnya sama. Ya, anggapannya sudah melakukan animasi, kemudian kita setting render. Kita masukkan frame-nya, nama filenya, dan sebagainya. Kita setup rendernya. Setelah oke, kemudian kita lakukan proses rendering. Setelah kita lakukan proses rendering, kemudian kita kembali lagi ke screen anamorphic kita. Kita masukkan material, terus kemudian kita masukkan hasil render ke screen kita. Ya. Kita masukkan bitmap, hasil render. Ketika tidak muncul tidak masalah karena kita harus menggunakan projection mappingnya, yaitu menggunakan kamera map. Hasilnya seperti ini ya. Cuman kalau terlihat patah-patah itu karena jumlah segmennya kurang banyak. Kita tambah aja jumlah segmennya sampai hasilnya halus seperti itu. Kalau masih belum puas juga kita bisa tambahkan turbo smooth. Dengan smooth groupnya kita off-kan. Oke, tinggal materialnya kita buat benar-benar flat ya. Jadi tidak ada shading, gradasinya kita hilangkan, kita buat flat. Convert aja ke standar material, terus kemudian kita masukkan ke self illumination. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Jadi sesuai dengan warna hasil rendernya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat morph. Jadi kita membuat morphing untuk screen anamorphicnya. Kita buat layar yang datar. Kita buat menjadi datar layarnya. Morphing. Oke, kita sudah selesai membuat morphing untuk layarnya. Kita pick aja yang layar datarnya. Kita tes, oke. Selanjutnya kamera map harus berada di bawah morpher. Jadi kita ganti aja menjadi kamera map yang biasa, yang modifier. Ya, seperti itu. Kita pick lagi kamera yang sebelumnya. Oke, kita sudah selesai proses untuk menempatkan itu dan berubah menjadi datar. Nah, kemudian kita buat kamera. Nah, kamera ini adalah kamera yang kita pakai untuk renderingnya, rendering finalnya ya. Jadi kita paksa membuat renderingnya adalah membuat kamera yang flat sehingga ketika di play di Videotron itu bisa seperti ini. Ya, kita ada baiknya sebenarnya filenya itu terpisah aja antara file animasi dan file rendering screen anamorphicnya, karena di sini kita harus merubah
ukurannya harus sesuai dengan layar anamorfiknya. Jadi lebih baik dibuat file terpisah. Ini hanya contoh aja tutorial, makanya tidak dibuat file terpisah. Untuk potongannya, misalkan di anamorfiknya ada 2 video, nanti tinggal dipotong di After Effects aja.